Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ketemu lagi ya. Sekarang ibu mau bahas soal ini anak-anak nih. Gas amoniak. Nah, gas amoniak itu dapat dibuat dengan mereaksikan nitrogen N2 dan hidrogen H2. Nah, gas amoniak itu adalah NH3 ya anak-anak ya. Ini reaksinya belum setara nih. Jika 30 liter gas nitrogen direaksikan dengan 180 liter gas hidrogen, maka pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume gas amoniak yang dihasilkan? Nah, pertama-tama anak-anak kita setarakan dulu ini persamaan reaksinya. Ya, jadi N2 gas ditambah H2 gas, hasilnya NH3 gas. Nah, di sini di sebelah kiri N-nya 2, sebelah kanan N-nya baru 1. Nah, supaya 2 kita tulis di sini koefisiennya 2. Terus H-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 6, yaitu 2 kali 3. Nah, ini baru 2. Nah, supaya sama-sama 6, kita buat di sini koefisiennya menjadi 3. Nah, udah ya anak ya. Nah, ini reaksinya udah setara. Kemudian di sini yang diketahui adalah gas nitrogen nih. Ini gas nitrogen itu 30 liter. Terus gas hidrogen itu 180 liter. Pertanyaannya, berapakah volume gas amoniak NH3 diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Dah anak-anak, pakai hukum apa coba, masih ingat nggak kalau ada soal seperti ini? Ya betul, jadi pakai hukum Gay-Lussac. Bagaimana anak-anak hukum Gay-Lussac itu isinya gimana? Ya, pada suhu dan tekanan yang sama, maka kurang lebih sederhananya gini anak-anak nih. Pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas baik bereaksi maupun hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan sederhana dan bulat ya. Atau kalau mau lebih simpel lagi anak-anak ya, jadi koefisien reaksi itu menyatakan sebagai atau sebanding dengan perbandingan volume. Nah, gitu isinya anak-anak. Jadi kita pakai ini ya, menyelesaikan soal ini kita pakai hukum Gay-Lussac. Dah, ibu ganti halaman ya anak-anak ya. Dah, jadi reaksinya itu adalah pelan-pelan agar anak-anak paham nih. Bentar salah. Jadi reaksinya itu adalah N2 gas ditambah 3 H2 gas, hasilnya 2NH3 gas. Gitu anak-anak, simple anak-anak nih soalnya. Ini 30 liter, ini 180 liter. Nah, kalau ada soal seperti ini nih anak-anak ya, jadi dalam soal tuh ada 2 zat yang diketahui jumlahnya. Jadi dalam hal ini volume. Jadi ini 30 liter, ini 180 liter. Nah, dari 2 zat ini kita harus tentukan dulu anak-anak, mana zat yang habis bereaksi, mana zat yang bersisa, atau mungkin juga tepat bereaksi, artinya tidak ada sisa gitu anak-anak. Nah, jadi caranya gampang anak-anak. Sekarang kita lihat ya. Ini N2
dia volumenya 30 liter. Nah, hati-hati nih anak-anak nih, karena kalau kurang teliti ya, ini bisa terkecoh di sini nih. Nah, ini 180 liter untuk koefisiennya 3. Nah, jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih kecil kalau koefisiennya sama gitu. Nah, ini kan koefisiennya beda. Ini 1, ini 3. Jadi kita nggak bisa langsung membandingkan 30 dengan 180 mana yang lebih kecil, nggak bisa. Karena koefisiennya berbeda. Kalau koefisiennya sama, baru kita bisa langsung membandingkan. Oh, ini yang lebih kecil. Tapi karena ini koefisiennya berbeda, maka kita harus hati-hati anak-anak ya. Nah, karena di sini koefisiennya 3, ini 180. Kita lihat dulu nih. Ini kan 180 untuk koefisien 3. Kalau koefisiennya 1 biar sama kayak yang ini nih. Nah, jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60. Oh, ternyata anak-anak kalau ini seolah-olah koefisiennya 1 ya, ternyata nilainya 60. 60 dengan 30, ternyata 30 masih lebih kecil. Jadi tetap ya, ini zat yang habis bereaksi. Karena N2 ini habis bereaksi, maka otomatis nih nanti si gas hidrogennya ini pasti bersisa dia gitu. Karena kenapa? Karena dia lebih besar daripada nitrogen. Nah, nanti ya sisanya berapa kita hitung ya, tapi sementara kita fokus ke pertanyaan soal ya. Udah, kita kembali lagi ke sini anak-anak nih. Nah, kita kan mau cari berapa volume NH3 yang dihasilkan. Jadi volume NH3 yang dihasilkan gampang anak-anak. Jadi koefisien NH3 dibandingkan ke koefisien zat yang habis bereaksi. Nah, yang habis bereaksi itu N2. Jadi 2/1 ya. 2/1 kali volume zat yang habis bereaksi, yaitu 30 kali 30. Udah deh anak-anak, dapat tuh. Simple ya anak-anaknya, nyantai aja, nyantai tapi fokus. 60 liter. Sudah dapat. Nah, ini ada nih. Nah, dah. Terus tadi kita lanjutin ya anak-anak ya. Seandainya pertanyaannya adakah zat yang bersisa dan berapa besarnya? Nah, yang pasti zat yang bersisa ini H2. Nah, mau cari berapa sisanya, kita harus cari dulu H2 yang bereaksi. H2 gas yang bereaksi. Tuh anak-anak, gampang anak-anak, bismillah, gampang. Ya, berapa nih yang bereaksinya? Nah, yang 180 liter itu yang tersedia anak-anak. Tapi ternyata nggak semuanya dia bereaksi dengan N2. Jadi cara mencari berapa yang bereaksinya gampang, seperti tadi NH3. Jadi koefisien H2 dibagi koefisien zat yang habis bereaksi kali volume zat yang habis bereaksi. Jadi 3 dari sini per 1 dari sini kali ini 180. 3, oh bukan kali 180, maaf anak-anak, dikali volume zat yang habis bereaksi. Salah ya, berarti dikali 30. Kalau 180 itu zat yang tersedia, ini dikali 30. Nah, hasilnya adalah 90 liter. Nah, ternyata dari 180 liter H2 itu yang bereaksi hanya 90 liter. Nah, berarti kan ada zat yang sisa ya anak-anak ya. Coba cek. Jadi gimana anak-anak, zat yang sisanya berapa besarnya? Gimana anak-anak kalau udah gini nih? Yang bersisa. Gimana ini anak-anak nih? Ya betul. Jadi yang tersedia dikurangi yang bereaksi. Jadi 180 dikurang 90. Maka hasilnya 90 liter. Tuh. Jadi zat yang bereaksi adalah 90 liter.
punya siapa? Punya H2. Gitu anak-anak ya. Makasih anak-anak ya, semoga Allah permudah anak-anak bisa memahami soal ini.